Jumpa lagi di Jadul TV. Ya, sekarang kita review lagi nih All-in-One PC, Advan One PC. Tapi ini beda dari yang sebelumnya. Yang ini pakai prosesor AMD Ryzen dengan 6 core di dalamnya. Untuk RAM bisa di-upgrade sampai 32 GB. SSD-nya langsung 512 GB dan bisa ditambah dengan storage kedua. Layarnya color gamutnya udah 99% sRGB. Menariknya, varian yang satu ini ternyata harganya jauh lebih murah dibandingkan yang diuji sebelumnya. Hanya sekitar 6 jutaan rupiah saat video ini dibuat. Oke, buat yang lebih suka PC rakitan, nggak perlu protes atau mendang-mending ya sama si AIO PC yang satu ini. Karena yang ini cocok untuk mereka yang butuh PC desktop yang siap pakai begitu dikeluarkan dari kotak kemasannya. Nggak perlu repot-repot lagi milih satu-satu komponennya dan memastikan kompatibilitasnya, apalagi ngerakit-ngerakit ya. AIO PC juga membuat setup di atas meja jadi tampak lebih rapi dan lebih bersih dibandingkan desktop PC yang normal yang banyak kabel ya. Nah, selain itu, AIO PC juga hemat tempat di atas meja dengan ukuran seperti LCD monitor aja. Jadi cocok untuk rumah atau kantor yang ruangannya nggak gede-gede amat atau meja yang nggak gede-gede amat. Dan ukuran layar yang besar juga membuat dia lebih nyaman dibandingkan pakai laptop yang layarnya ya kecil-kecil. Tentunya layar besar juga memudahkan para orang tua untuk mengawasi apa yang dilakukan anak-anaknya kalau lagi pakai PC. Belum lagi AIO PC ini juga irit listrik, jadi aman lah untuk rumah yang daya listriknya kecil. Ayo kita mulai pembahasannya dari spesifikasinya. Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 5 5500U. Arsitekturnya adalah Zen 2, pabrikasi 7 nanometer, base power 15 watt. Dia punya 6 core 12 thread. L3 cache-nya ada 8 MB. Untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon Graphics dengan 448 stream prosesor. VRAM-nya adalah 512 MB yang diambil dari RAM utama. Untuk RAM-nya sendiri itu 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Tenang ya. AIO PC ini punya 2 slot SODIMM, jadi masih bisa ditambah kapasitasnya dan bisa dijadikan dual channel. Menurut Advan, ini bisa di-upgrade sampai 32 GB dual channel. Nah, untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Kalau kurang besar, kita bisa nambahin lagi storage kedua dengan tipe SSD atau bisa pakai HDD yang SATA 2,5 inci. Tentunya kalau SSD bawaannya mau di-upgrade, itu juga bisa. Untuk wireless connectivity dia pakai modul MediaTek yang sudah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Ini menarik ya karena Advan One PC yang sebelumnya itu supportnya Wi-Fi 5 bukan Wi-Fi 6. Untuk power adapter atau power supply-nya itu 90 watt. Jadi AIO PC ini harusnya aman digunakan di rumah-rumah yang daya listriknya rendah seperti yang 900 atau bahkan yang 450 VA. Untuk OS udah ada bawaannya yaitu langsung pakai Windows 11. Untuk body form factor-nya ya All-in-One PC di mana posisi mesinnya ada di bagian belakang layarnya. Untuk material ini perpaduan logam dan polikarbonat. Untuk bahan logam digunakan di bagian kaki, jadi dia kokoh nih ya. Untuk warna ini silver metallic. Nah dari segi bentuk dan penampilan Advan One PC versi AMD ini tampaknya nggak ada bedanya dengan versi Intel yang kami uji sebelumnya. Perbedaan yang kami temukan hanya di stiker prosesornya aja. Secara keseluruhan, penampilan tampak tetap elegan dan mewah walaupun harganya relatif murah nih ya. Untuk bobot PC ini ada di 4 kg dengan power adapter di 340 gram. Tapi bukan berarti mau dibawa-bawa juga sih ya. Untuk display ini ukurannya 24 inci, resolusinya 1920x1080 dan ini 60 Hz ya. Panelnya adalah panel VA ya. Jadi tidak seperti panel TN. Jadi masih oke lah yang satu ini. Menurut Advan, color gamutnya ada di sekitar 99% sRGB. Sementara kalau kita ukur, tingkat kecerahan maksimalnya ada di 299 nits saat berada dalam ruangan. Sementara color gamut coverage-nya ada di 92,1% sRGB dan volumenya ada di 98,7% sRGB. Jadi udah lumayan cocok lah digunakan untuk content creation. Buat nonton film juga lumayan oke tampilannya. Akan tapi perlu diperhatikan ya, karena ini panel VA ya, akan ada sedikit perubahan tampilan layar saat dilihat dari sisi samping ya. Kalau tegak lurus sih nggak ada masalah. Tapi tenang, perubahannya nggak sedrastis kalau kita pakai panel TN. Yang ini masih lumayan oke.
Nah, layar ini juga sudah menggunakan permukaan non-glare, jadi dia minim pantulan bayangan yang bisa mengganggu kenyamanan pemakaian ya. Untuk bingkai layar juga udah punya desain tipis untuk sisi kanan, kiri, dan atas. Ya, tampilannya lumayan kekinian lah yang satu ini ya. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, AI OPC ini dilengkapi dengan modul kamera 5 megapiksel. Kamera ini mampu mengambil gambar 5 megapiksel dengan aspek rasio 4:3. Dan dia bisa merekam video 5 megapiksel juga di 30 fps dengan aspek rasio 4:3. Sementara kalau 16:9, dia berubah menjadi 1080p 30 fps. Sayangnya, posisi kameranya masih ada di sisi bawah layar. Jadi kalau digunakan akan menyorot bagian muka dari bawah. Agak sedikit kurang asik aja nih. Untungnya arah sorotan kamera dapat diatur dengan miringkan layar ke arah depan atau ke belakang. Uniknya lagi, kamera ini dilengkapi dengan penutup fisik, jadi lebih aman dari resiko diintip walaupun dihack. Kamera ini juga dilengkapi dengan 2 mikrofon pada sisi samping kanan dan kirinya. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di AI OPC Advan One PC. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke nggak? Nah, kalau yang ini rekamannya dibuat dengan menggunakan aspek rasio 16:9. Jadi gimana nih kualitasnya dibandingkan yang aspek rasio 4:3 tadi? Oke, untuk audionya, yang satu ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara itu ke belakang. Karakter suara Advan One PC versi AMD ini kurang lebih masih mirip lah dengan yang kami uji sebelumnya. Suara masih terasa agak kurang lantang saat didengarkan. Untungnya kualitasnya masih cukup oke, terlebih kalau mengingat harganya sih ya. Oke, kita sekarang lihat konektor dan tombolnya. Di kanan ada USB 2.0 Type-C, ada satu ya. Lalu ada satu USB 2.0 biasa ya. Lalu ada satu tombol power. Nah, perlu diperhatikan, konektor Type-C tersebut hanya bisa digunakan untuk transfer data. Dan ini bukan yang support display output atau power delivery. Lalu di bagian bawah, ini ada DC-in, ada HDMI, ada DisplayPort, ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, lalu ada 1 Gigabit Ethernet, kemudian ada 2 lagi USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada 1 3,5 mm mikrofon jack, dan ada satu lagi ini adalah 3,5 mm audio jack atau mungkin headphone jack. Ini menarik ya, karena Advan One PC yang kami uji sebelumnya, jumlah konektor USB 3-nya itu cuma ada 2. Yang satu ini punya 4. Tapi sama seperti sebelumnya, modul kamera yang nonjol itu membuat akses ke konektor bawah sedikit lebih sulit ya dari biasanya. Kita perlu miringin dulu unit si AI OPC ini untuk bisa melihat posisi konektor sebelum bisa masang kabel atau perangkat-perangkat lainnya. Nah, untuk cooling system, AI OPC ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas blower untuk arah pembuangan udaranya menuju ke sisi atas. Lalu ada keyboard dan mouse juga di sini ya. Jadi saat membeli PC desktop yang satu ini, Advan menyatakan wireless keyboard dan wireless mouse yang menggunakan USB receiver untuk konektivitasnya. Ini bonus yang menarik karena terkadang keyboard dan mouse yang disertakan itu masih menggunakan kabel atau bahkan ada I/O yang tidak memberikan sama sekali. Advan tampaknya tahu betul kalau AI OPC itu emang cocoknya dipasangkan dengan keyboard dan mouse wireless supaya setup di atas meja jadi lebih bersih lagi. Sayangnya Advan nggak langsung menyediakan baterai untuk keyboard dan mouse, jadi perlu ditambahin sendiri ya. Untuk tipe baterai yang digunakan adalah AAA atau AAA ya, dengan total jumlah 3 buah yang dibutuhkan di sini. 2 untuk mouse dan 1 untuk keyboard. Sekarang kita masuk ke aspek performa. Yang satu ini kita akan uji dengan 2 kondisi. Yang pertama adalah single channel 8 GB sesuai dengan bawaannya dan juga dual channel 16 GB sesuai dengan saran dari kami ya. Udah murah, tambahin aja sedikit ya. Nah, sementara untuk brightness layar kita atur di 100%. Nah, untuk Cinebench R15 kita looping 20 kali, skor tertinggi yang bisa dicapai adalah 1129 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan adalah di 930 sampai 940 poin. Walaupun di beberapa run awal sempat bertahan di 1100 poin. Untuk suhu kerja, pada saat kita menjalankan Cinebench R15 kita looping 20 kali, suhu prosesor sempat bergerak naik hingga 73 derajat Celcius sebelum akhirnya bisa dikendalikan di 65 derajat Celcius. Nah, untuk konsumsi daya itu dari kisaran 55 sampai 57 watt, walaupun di awal sempat lompat sedikit ke 59 watt, masih di bawah 60 watt lah ya. Sekarang kita lihat untuk video editing dengan Adobe Premiere Pro 2024 untuk video Full HD 60 fps yang 2 menit 7 detik. Dengan software only selesai di render dengan single channel di 4 menit 12 detik. Kalau kita pakai dual channel dia jadi 3 menit 36 detik. Untuk pakai OpenCL, single channel itu 6 menit 6 detik dan dual channel bisa 3 menit 47 detik. Nah, untuk suhu kerja saat melakukan video ekspor dengan OpenCL, suhu prosesor itu dapat dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius. Sementara untuk konsumsi daya
dayanya ada di kisaran 51 sampai 54 watt. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai CapCut seperti apa. Videonya sama, Full HD 60 fps. Kalau pakai single channel selesai dalam waktu 2 menit 2 detik saja. Kalau pakai dual channel selesai dalam waktu 1 menit 30 detik. Nah, kenceng kan kalau dual channel ya. Nah, untuk suhu kerjanya itu rata-rata bisa dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius, walaupun sempat sekali ada lompatan ke 71 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya itu sempat berada di kisaran 50 sampai 59 watt sebelum akhirnya dia turun dan rata aja di 50 watt saja. Nah, kemudian untuk 3D Mark Firestrike graphics score-nya itu single channel di 2274 poin, dual channel di 3071 poin. Terlihat ada peningkatan performa sekitar 35% antara pakai single channel versus dual channel. Jadi upgrade ke dual channel itu akan signifikan peningkatannya. Oke, sekarang kita langsung pengujian untuk gaming ya. Nah, tentunya kita langsung pakai dual channel aja. Dota 2 720p fastest render scale di 100%, kita dapat 35 sampai 45 fps di scene berat yang banyak unit dan efek-efeknya, dan untuk scene ringan 70 sampai 80 fps. Konsumsi daya sekitar 48 sampai 50 watt. Valorant 1080p low dapat 90 sampai 130 fps. Konsumsi dayanya sempat berada di kisaran 50 sampai 59 watt, tapi kemudian setelah agak lama dia turun ke 50 watt saja. Untuk Genshin Impact 720p lowest render scale masih di 1 kali ya. FSR 2-nya kita on kan, kita dapat 50 sampai 60 fps, tapi kadang-kadang bisa drop sedikit ya ke 40 fps. Konsumsi daya sekitar 46 sampai 50 watt saja. GTA 5 1080p normal tessellation di off dapat 40 sampai 55 fps. Untuk konsumsi dayanya sekitar 46 sampai 48 watt saja, bahkan lebih rendah di sini ya. Untuk suhu kerja, pada saat mainkan GTA 5 selama 30 menit, prosesor dan IGP itu bisa dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius. Sekarang kita lihat pengujian lainnya untuk konsumsi daya ya. Untuk streaming video 4K 60 dari YouTube, konsumsi dayanya ada di kisaran 37 sampai 50 watt, naik turun di sini. Idle di desktop Windows tanpa jalan aplikasi apapun, rata-rata di kisaran 26 sampai 28 watt. Nah, dari hasil pengujian kita coba asumsikan IOPC ini makan daya maksimal di 60 watt. Nah, kalau dia dipakai terus-menerus di 60 watt selama 12 jam dalam sehari, maka biaya pemakaian listriknya adalah sekitar Rp1.040. Ya, sekitar Rp1.000 lah sehari. Kalau dipakai 12 jam dalam kondisi loadnya tinggi di 60 watt. Jadi kalau 30 hari biayanya sekitar 30.000 atau tepatnya sekitar Rp31.200 saja. Tentunya kalau beban kerjanya lebih rendah, maka dayanya juga akan lebih rendah dan biaya listriknya akan ikut turun. Kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3.259 MB per second dan tulisnya di 2.296 MB per second. Untuk kelas harganya sih kecepatan segini udah tergolong kenceng ya sebetulnya ya. Nah, bicara soal harga, untuk detail lebih lengkap mengenai harga bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Cek di situ ya, nanti ada harga tepatnya di situ. Nah, untuk bonus pembelian tentunya tadi udah dibahas, dapat wireless keyboard dan mouse dan Windows 11 juga. Sementara garansinya dia dapat 1 tahun dari Advan Indonesia. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, prosesornya ini emang masih berbasis Zen 2. Sedikit berharap bahwa minimal udah Zen 3. Tapi kalau lihat harganya, rasanya ya nggak terlalu masalah lah ya satu ini. Performa juga masih tergolong oke lah. Untuk RAM, bawaannya sayangnya masih single channel. Dan kita akan sangat menyarankan upgrade ke dual channel biar performanya lebih mantap. Apalagi Sodium DDR4 kan udah murah ya sekarang ya. Lalu, kamera. Ini menyorot dari bawah ke atas. Ini agak kurang asik aja. Kemudian untuk akses konektor dari bawah nih agak susah jadinya ya. Dan tentunya di sini belum ada Microsoft Office. Tapi dengan harga segini kan kita bisa aja beli Office atau kita bisa pakai opsi lain yang gratis juga. Dari sisi menariknya ini praktis, siap pakai. Keluarin dari kotak, hidupin, udah siap dipakai. Hemat tempat, cuma seukuran monitor 24 inci aja. Prosesornya udah langsung 6 core, udah cukup kencang untuk multitasking dan jalan aplikasi yang ya lumayan berat lah ya. Kuat untuk gaming tipis-tipis asal RAM-nya udah dual channel dan suhu kerjanya ini tergolong rendah. Yang penting nih, dia irit listrik, hemat biaya listrik bulanan kalau pakai yang satu ini. Ini juga membuatnya relatif aman untuk rumah yang dayanya kecil ya. Jadi nggak usah takut pakai yang satu ini. Lalu RAM dan storage-nya ini bisa di-upgrade dengan mudah. Color gamut layarnya udah mendekati 100% sRGB, tepatnya 99% sRGB lah kurang lebih ya.
Konektor ini melimpah, banyak di sini. Kamera udah 5 megapiksel atau kalau mau bikin video ya 1080p lah ini udah ya. Wi-Fi udah Wi-Fi 6 dan ya dapat keyboard dan mouse bawaan langsung ya. Lalu garansinya juga ya nggak usah mikirin komponen mana yang digaransiin kemana, semua digaransikan ke satu titik aja, ke Advan aja langsung. Nah sekarang pertanyaannya, Advan One PC versi AMD cocoknya buat siapa sebetulnya? Pada dasarnya AIO PC ini cocok untuk siapapun yang butuh PC desktop komplit yang bisa langsung dipakai begitu keluar dari kotak kemasannya. Bahkan yang satu ini bisa jadi pilihan menarik kalau butuhnya PC desktop yang murah tanpa ribet-ribet ya. Buat dipakai di rumah oke banget, apalagi kalau PC desktop ini mau di-sharing, dipakai sekeluarga ya. Si bapak, si ibu, si anak mau pakai semuanya. Asik nih, asik ya. Orang tua juga jadi lebih mudah mengawasi anaknya karena layarnya kan gede ya. Nggak usah ngumpet-ngumpet di pojokan atau ngumpet-ngumpet di kamar pakai laptop atau pakai handphone. Mau dipakai di kantor bisa banget asal pekerjaannya emang cocok dengan kemampuan si AIO PC ini. Apalagi dia irit listrik jadi hemat pengeluaran kantornya. Selain itu karena bentuknya AIO jadi tentunya lebih hemat tempat di atas meja kerja. Nah buat dipakai sebagai komputer untuk belajar di sekolah atau di kampus juga nggak ada masalah. Lumayan asik yang satu ini. Ya pada akhirnya baik mereka yang butuh AIO PC atau PC desktop murah untuk aktivitasnya serta nggak ingin direpotkan memilih komponen satu persatu, rasanya nggak sulit untuk merekomendasikan Advan One PC yang satu ini, terutama kalau melihat harga dan kelengkapan yang diberikannya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.